Saudara, Yayasan Terang Warta Rohani Kota Batu, Jawa Timur bekerja sama dengan penerbit Kalam Hidup Bandung, Jawa Barat menghadirkan sebuah program Jembatan Hati bagi Anda. Jembatan Hati adalah program siaran yang memaparkan kondisi dan sifat-sifat hati manusia. Selamat mendengarkan. Langkah-langkah untuk menenangkan diri dan solusi untuk menghilangkan stres. Wah, bagus juga katalog ini. Jika Anda mempunyai masalah stres dan kejenuhan meningkat, lakukanlah beberapa hal ini. 1. Duduk tenang dan mengatur nafas. 2. Mencoba untuk bermeditasi agar tubuh lebih rileks. 3. Kosongkanlah pikiran Anda dan lupakanlah beban Anda. 4. Bila memungkinkan, lakukan hal ini setiap hari, minimal 30 menit sampai 1 jam. Wah, kayaknya perlu dicoba ini. Halo Pak Jamal. Ya, halo Pak. Siapa ya? Oh, rupanya tetanggaku yang baik hati datang. Wah, luar biasa. Ayo Pak, mari masuk. Senang rasanya dapat kesempatan bertemu lagi. Terima kasih Pak Jamal. Ya, sama-sama Pak. Saya rasa sih sudah seminggu kita ini nggak bertemu. Ya, tidak terasa ya. Ya, bagaimana kabar Pak Jamal sendiri nih? Wah, syukur Pak. Baik-baik saja. Pak Gede sendiri bagaimana? Ya, syukur juga sih. Kesehatan saya masih aman. Ya. Kemarin saya sempat ke dokter dan cek kesehatan. Dia dokter bilang semua baik, jantung sehat. Cuman ada awasan dari dokter, asalkan saya menjaga hati saya, harus menjaga hati, ya? Pola makan begitu. Ya. Oh, mengapa menjaga hati Pak? Maksud Pak gimana itu? Maksudnya sih hati saya jangan sampai tegang, jangan sampai banyak stres, atau terlalu lelah dengan pekerjaan. Ya, namanya juga Pak kan tahu sakit jantung itu kan. Saya perlu ekstra hati-hati dengan mengelola hidup saya ini. Wah, benar sekali Pak masukan itu. Ngomong-ngomong, Pak Jamal ngerjain apa hari ini? Kelihatannya bawa buku tuh bacaan. Nah, itu dia Pak. Kayaknya pas banget momennya pembicaraan kita hari ini. Maksudnya Pak gimana? Pas banget itu? Tadi Pak singgung sedikit tentang menjaga hati. Bagaimana menjaga kesehatan? Benar kan begitu Pak? Ya, memang itu juga saran dokter untuk menjaga kesehatan saya. Nah, bacaan saya pagi ini nyambung, sepertinya berkaitan dengan hal yang Bapak sampaikan hari ini. Maksud Pak Jamal yang mana? Nyambung bagaimana itu? Saya kurang paham. Begini Pak, tadi katalog yang saya baca isinya begini. Untuk menjaga kesehatan dan stres, kita harus menjaga hati. Coba Bapak dengar dan saya akan baca. Dengar, ya. Langkah-langkah untuk menenangkan diri dan solusi untuk menghilangkan stres. Terus? Jika Anda mempunyai masalah stres dan kejenuhan meningkat, lakukan hal ini. Ini Pak, 1. Duduk dengan tenang dan mengatur nafas. 2. Mencoba untuk bermeditasi agar tubuh lebih rileks. Yang ketiga, kosongkanlah pikiran Anda atau lupakan beban Anda. Yang keempat, bila memungkinkan, lakukan hal ini setiap hari, paling tidak 30 menit atau 1 jam Pak. Gitu. Wah, sepertinya pas seperti yang saya butuhkan ini ya Pak Jamal ya kayaknya. Iya benar Pak, saya juga mengalami hal-hal yang sama dengan Bapak. Bila perasaan saya tidak tenang atau saya tertekan dan saya stres, rasanya ingin putus asa Pak. Jadi bawaan saya marah-marah, gampang tersinggung. Wah, kalau saya sampai seperti Pak yang mengalami stres seperti itu, mungkin jantung saya sudah kambuh dan bisa saya janganlah jadi stroke Pak. tiba-tiba ini Pak Jamal.
Aduh, jangan sampai Pak, hal-hal seperti itu mengganggu Bapak punya kesehatan. Nah, itulah sebabnya Pak, saya harus memang benar-benar menjaga hati. Menjaga ketenangan Dan memang ya. sangat sulit sih menghindari dari masalah seperti yang Pak Jamal alami itu. Iya, pastilah Pak, namanya kita hidup di dunia, pasti tidak bisa menghindari hal-hal yang seperti betul itu. Betul sekali. Oh ya Pak Gede, bagaimana menurut Bapak tentang katalog tadi yang saya bacakan? Ya, menurut saya itu baik Pak Jamal. Ya. Hanya kita perlu berusaha melakukan dengan rutin itu. Oh iya, memang harus rutin Pak ya. Nah itu dia Pak, saya sering sekali malas. Nah, padahal begitu. Saya tahu itu baik untuk kesehatan. Itu hal yang sangat manusiawi Pak Jamal, kita mengalami hal seperti itu, malas itu. Iya. Mungkin saya akan mencoba mengikuti anjuran katalog itu. Mungkin bisa coba ya Pak. Iya, saya berusaha contohnya memeditasi. Ya, benar. Paling tidak hitung-hitung olahraga pernapasan lah Pak Gede. Betul, saya setuju itu. Ya, Pak Jamal harus mencoba sih saran-saran itu, siapa tahu itu menolong ya, membuang stres. Saya rasa itu cocok sih saran dari katalog itu. Saya sih mau ikut dan saya akan coba Pak Gede. Doakan ya supaya saya berhasil. Sip, saya akan doakan. Oh ya, bagaimana dengan perenungan Bapak mengenai pembahasan kita yang minggu lalu itu Pak? Perenungan yang mana Pak ya? Soalnya kita udah berapa kali bertemu ini. Perenungan yang ini loh Pak, membahas perbuatan baik yang harus kita lakukan. Namun sepertinya sebaik-baiknya kita berbuat yang benar, yang baik, toh juga kita tetap ada kesalahan atau dosa kan, itu yang menjadi bahasan kita minggu lalu itu. Saya agak ingat hal itu. Iya, ada hal yang baik yang saya dapat terima dari teman Pak. Oh, apa itu Pak? Seperti apa yang disarankan oleh teman Pak itu? Begini Pak, sebenarnya upaya itu saya berusaha mencari jawabannya. Ya. Dan kebetulan saya dapat buku mengenai meditasi diri sendiri bersama dengan teman-teman. Buku ini ya? Iya. Terus? Katalog yang saya baca tadi Pak. Ya. Menurut informasi teman, cara hidup yang efektif yang cukup menenangkan pikiran, yaitu agar jiwa kita rileks. Nah, menurut buku itu kita harus mengikuti solusi itu dengan tenang supaya dapat menenangkan diri. Itu Pak. Oh gitu. Wah, seperti yang saya bilang tadi ya Pak ya. Iya Pak, persis Pak. Hal itu baik untuk kita lakukan. Hanya saja ini pertanyaan saya ini Pak. Ini Bapak bertanya apa lagi tujuan besar dari rencana Pak melakukan hal yang seperti ini? Untuk menghilangkan stres dan lain-lain itu, yang lebih lagi apa sih tujuannya Pak? Ya, tujuan saya yang lebih sih, ya saya berusaha untuk menghindar dari masalah yang ada, masalah yang kita hadapi, dengan cara untuk menenangkan hati, terus apa lagi pikiran. Pak? Terus apa lagi kira-kira? Ya, saya coba menghindari kondisi hiruk pikuk atau kegaduhan dunia ini dari berbagai masalah yang tidak ada akhirnya. Ya. Bagaimana menurut Pak Gede? Menurut saya begini sih Pak, semasih kita hidup di dunia ini, masalah itu tetap ada. Iya. Kemanapun kita pergi, tetap ada masalah. Iya. Dan tidak pernah habis-habisnya. Juga masalah stres, masalah capek, masalah kelemahan, dan lain-lainnya Pak Jamal. Iya sih Pak. Oh ya Pak, apakah semua orang mengalami kesulitan seperti ini yang kita rasakan? Menurut saya sih nggak selalu begitu. Terus? Hanya satu hal Pak Jamal perlu tahu. Oh ya? Nah, umumnya masalah kita tidak selalu sama dengan orang lain. Misalnya bagaimana Pak? Misalnya tingkatan masalahnya berbeda-beda. Oh ya. Dan bagaimana cara mencari solusinya juga macam-macam Pak. Iya. Seperti Pak Jamal kan, sekalipun banyak masalah, buktinya sampai sekarang Bapak ini bisa melewati kan dengan baik. Iya. Sekalipun masalah Pak merasa buntu, begitu toh juga masih lewat. Iya, benar kata Pak Gede.
tidak semua masalah itu sama. Iya, begitu. Ya, apalagi kita masih hidup ya. Masalah itu tetap saja ada. Ya, benar Pak Jamal. Sesungguhnya tidak ada tempat menghindar sih kalau menurut saya dari kekacauan dunia ini. Mungkin meditasi itu salah satu cara menghindar sih. Tapi di mana kita meditasi? Sepertinya dunia ini hampir semua penuh dengan keramaian begitu. Iya, kalau begitu menurut saya tidak ada solusi yang pas dong Pak untuk menghindari masalah stres. Menurut saya sih menghindar dari masalah itu adalah hal yang mustahil. Lalu bagaimana kita bisa tenang dong Pak? Kan kita juga perlu ketenangan dari keramaian, kegaduhan dunia ini. Menurut saya, stres tidak bisa dihindari Pak Jamal. Maksud Pak maunya kita terus saja menikmati stres gitu ya? Maksud saya sih stres itu dihadapi, bukan kita lari dari stres itu atau kita buang. Bagaimana caranya menghadapi stres Pak? Begini Pak, misalnya ya, menurut saya dengan cara kita mengintrospeksi diri, mempelajari penyebab-penyebab stres, lalu kita coba untuk cari solusi, untuk menyembuhkan diri gitu. Ya memang salah satu cara menenangkan diri lewat merenung. Atau bahasa kerennya zaman sekarang sih meditasi seperti itu. Sebenarnya itu agar tenang aja sih. Jadi bahasa keren ya. Wah, kalau begitu apa sih makna kata meditasi itu Pak Gede? Kalau menurut saya sih meditasi itu artinya merenung Pak Jamal. Ada yang merenung kebaikan Tuhan, ada juga yang merenungi kehidupannya, merenungi nasibnya, itu kan adalah bagian dari meditasi juga. Waduh, biasanya yang kebanyakan merenungi nasib Pak ya. Ya kenyataannya begitu. Itu kan saya bilang salah satu Pak. Bagaimana menurut Bapak? Oh ya, berarti saya selama ini salah mengerti dengan meditasi itu Pak. Wah, ngomong-ngomong saya sudah banyak dapat informasi menarik dari percakapan kita hari ini Pak. Terima kasih Pak Gede. Ya Pak, sama-sama Pak Jamal. Ya, saya juga berterima kasih karena Pak sudah izinkan saya mampir ke rumah Bapak nih. Sering-sering loh Pak. Ya, lain kali kita sambung lagi ya Pak ya. Dan saya mohon pamit dulu ya Pak ya. Oh ya Pak Gede, lain minggu depan kalau bisa. Ya, kita akan sambung. Ya, sampai jumpa Pak. Yuk, mari Pak. Mari. Saya pamit ya. Ya. Saudara, terima kasih sudah mendengarkan program Jembatan Hati. Program ini dipersembahkan atas kerjasama Yayasan Terang Warta Rohani Kota Batu, Jawa Timur, dan Penerbit Kalam Hidup Bandung, Jawa Barat. Apabila ada pertanyaan dan saran, silahkan kirimkan ke SMS atau WhatsApp ke nomor 081 333 777 386. Anda juga dapat mengakses Penerbit Kalam Hidup melalui website di www.kalamhidup.com. Sampai jumpa! Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.